Akhirnya gen milenial ini bisa bangun rumah dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di It's Meaning Room. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Ini kita lagi proses pembangunan rumah dari nol. Tapi sebenarnya ini tuh bikin aku dan suami deg-degan. Karena di masa-masa sekarang yang di harga dolar itu sangat-sangat mempengaruhi untuk harga bangunan dan material. Gak cuma harga material, tapi bahan pokok dan lain-lain itu semuanya pada naiknya itu gak kira-kira ya guys. Pokoknya dari mulai tanah, batu, semen, dan yang lain-lain itu semuanya pada naik hingga harga tukang juga. Tapi nggak apa-apa, bismillah aja. Semoga kami diberi kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi ya guys? Berhubung juga salah satu ujian yang paling berat itu adalah membangun tempat huni sendiri, karena di sanalah kita diuji mental dan yang lain-lainnya, apalagi soal keuangan. Jadi mumpung ada kesempatan, insya Allah dilancarkan dan kita mulai bangun dari nol. Oke, ini adalah progres di hari kedua. Jadi ini udah gali pondasi ya guys. Ya sudah, kita tinggalkan dulu, lanjut. Ini aku tetap harus beraktivitas walaupun sedang bangun rumah, tapi rumah tangga tetap harus berjalan. Nah ini dia, aku mau food prep terlebih dahulu. Yang pertama ini aku mau peti-peti cabai-cabian aku. Aku nih beli cabai rawit hijau dan juga cabai caplak. Biasanya sih aku beli cabai-cabian ini yang khusus untuk rawit itu seperempat, itu dicampur yang cabai hijau dan cabai caplaknya. Jadi aku tuh masak itu di mix antara cabai rawit, hijau, dan caplak. Oke lanjut, kalau untuk tomat memang aku nggak banyak-banyak, aku prepare 6 buah aja, itu udah cukup untuk aku seminggu. Lanjut untuk perbawangan, aku juga prepare ini seperempat ya guys, seperempat bawang merah dan 2 buletan bawang putih. Aku tuh nggak ngerti ya namanya, pokoknya itu buletan lah. Kalau siung kan per biji ya, kalau bulatan itu apa itu namanya. Nah kalau untuk harga bahan pokok ini memang lumayan naik, tapi naiknya nggak terlalu drastis kayak semen, pasir, batu, dan lain-lain. Karena kalau bahan-bahan ini semua naik, apa nggak bisa menjerit ya kan rakyat semuanya. Oke, ini seperempat aku dapat segini, dan ini tuh kira-kira aku bisa habis dalam 10 hari lah. Tapi kalau 2 minggu itu kurang ya guys. Nah kali ini bawang merah dan bawang putih itu aku pisah karena aku takut mereka itu berantem ya guys. Lanjut, di sini aku mau petik-petikin dulu sayur. Nah ini ada sayur kangkung. Satu ikat ini masih lah terjangkau harganya, masih di harga 3.000 per seikatnya. Karena memang daerah rumahku itu banyak petani, jadi enggak yang impor-impor atau dikirim-kirim dari luar daerah. Makanya untuk harga per sayur-sayuran itu masih normal. Kalau tahu memang per bijinya itu Rp1.000. Ini aku beli Rp3.000. Lanjut, ada sayur pakcoy. Ini aku beli 3 batang, itu harganya Rp5.000. Ya seperti biasa lah ya. Lanjut juga ada buncis, aku beli sedikit aja, itu harga Rp2.000. Nah ini udah selesai. Kalian jangan salpok karena aku memang nggak beli si cabai merah karena masih ada segitu, itu cukup untuk aku seminggu. Lanjut, ini aku mau susun-susunin semuanya biar kalian bisa lihat. Ini tuh sebenarnya food prep yang paling aku senengin karena ini tuh ngebantu banget untuk aku masak di setiap harinya, itu lebih praktis. Setiap masak nggak perlu lagi kupas-kupas bawang dan peti-peti cabai. Aku tinggal ambil aja di wadah-wadah ini, itu sangat menghemat dan lebih efisien waktunya. Nah untuk food prep kali ini tuh simple aja. Ini aku nge-record untuk perlauk-laukan karena emang ribet ya Cin. Pokoknya belanja aku di minggu ini tuh nggak sampai di 200.000, sekitar 180-an something gitu lah ya. Ini tuh cukup aku dan anak-anak aku tuh makan di 1 minggu ke depan. Oke, kalau kalian tuh gimana? Kalian suka food prep atau kalian suka yang belanja harian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Lanjut, ini aku mau isi dulu wadah-wadah yang ada di meja dapur untuk pembumbuan aku masak. Ini sih lebih refill bumbu dapur. Nah aku pakai wadah kaca yang memang tabungnya itu panjang ya, tabung panjang kayak gini. Ini tutupnya itu kayak kayu gitu. Nah ini tuh udah aku pakai sekitar hampir 2 tahun. Tapi memang awetnya Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya semua bumbu-bumbu aku yang dimasukin di wadah ini tuh tersusun dan terlihat lebih cantik. Oke, untuk garam sendiri aku pakai garam yang halus. Ini merek dari Dolphin. Ini aku isi ke sini. Itu masih lebih ya. Jadi kalau ada lebihan kayak gitu tuh aku simpan lagi. Aku klip pakai klip yang tadi di awal. Kalau garam yang seukuran gini tuh bisa sampai 1 bulan ya. Lanjut, aku refill bumbu serbaguna dari Sajiku. Ini tuh andalan aku banget ya. Karena anak aku tuh wajib banget makan yang crispy, kayak udang crispy, ayam crispy, dan lain-lain yang serba crispy. Jadi aku butuh banget untuk bumbu
serbaguna ini. Tapi mohon maaf ya, walaupun aku bilang aku suka banget yang merek Sajiku, tapi ternyata waktu aku belanja kemarin ya merek Sajiku itu habis, tinggal yang Sasa. Ya udah deh kalau kayak gitu aku ambil aja karena sama sih. Untuk kegunaannya juga sama, rasanya juga sama. Mereka itu sama aja lah. Lanjut, ini aku refill per teh-tehan ya. Di sini tuh lebih awet daripada kalau dia stay di kotaknya ya. Oke, untuk satu kotak isi 30 ini muat banget di wadah aku nih. FYI, ini wadah aku ukuran 300 ml ya guys. Nanti kalau kalian misalnya mau beli samaan kayak aku, kalian tinggal cek aja di bagian video ini yang ada keranjangnya itu. Nanti aku sematkan link untuk produknya itu di situ. Kalian tinggal beli dan aku kasih sama kalian harga yang lebih murah di toko online. Nah, lihat tuh cantik bukan perbumbuan aku. Oke, lanjut. Ini ada perminyak-minyakan. Daripada minyak kalian taruh kayak gini, kayak klip kayak gini, itu takut banget ya kalau misalnya kesenggol dia itu jatuh. Nah, kalau yang di sampingnya ini yang dibentuk stainless ini, itu tuh minyak jelantah sisa dari gorengan. Nah, ini dia wadah minyak makan aku yang super murah dan praktis banget. Ini tuh estetik loh guys. Kalian nggak nyangka kan kalau ini tuh harganya cuman 50-an. Salah. Ini tuh harganya 38.000 aja. Kalian udah bisa dapetin wadah minyak yang estetik kayak gini. Senada juga sama tempat bumbu yang aku punya tadi. Tapi kalau kalian beli minyak yang 2 liter ini tuh nggak masuk ya guys, karena kapasitasnya itu cuma bisa sampai 900 ml. Tapi ini tuh berguna banget kalau misalnya mau menggoreng atau apa itu dia gampang gitu kita ukur, atau kita mau seberapa minyaknya dituang ke dalam wadah penggoreng. Kalau kalian mau link yang ini aku juga sematkan nanti di description box. Pokoknya kalian cek aja linknya aku di bawah sana ya. Nah, kalau udah kayak gini kan rapi, tapi kayaknya sih ada yang kurang ya guys. Tuh kan, karena minyaknya itu bakal ada bekas di meja, jadi aku pakai si wadah ini. Ini tuh terbuat dari bahan kayu yang super cakep banget, dan ini tuh nyerap minyak. Jadi kalau misalnya kalian abis nuang minyak itu kan pasti ada yang bekas-bekas jatuh, dan kalau kalian letak di meja pasti ada tuh ngebekas ngebuletin di daerah meja. Nah, kalian kalau pakai ini itu nggak bakal ada menyisakan bekas di meja dapur kalian. Jadi dapur kalian itu masih tetap terlihat bersih dan cakep. Apalagi si kayu wadah minyak ini tuh senada sama temanya dapur aku. Oke, segitu dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.